Yo sobat, kembali lagi bersama Aniki. Sebelum itu, Aniki mohon maaf ke sobat sekalian nih, karena baru bisa update lagi. Soalnya Aniki itu seorang pengacara, pengangguran kurang acara, alias sih mager. Oh iya, kenalin, saya admin baru di sini. Kalian bisa panggil saya Admin M. Nah, daripada banyak cincong, lebih baik saya mulai. Eits, tapi sebelum itu yuk ditonton sampai habis. Like, comment, share, and subscribe. Kali ini Aniki akan pindah ke Denmark. Ya, mitologi dari Denmark yaitu Beowulf dengan kelas berserker di dalam game Fate Grand Order. Pada saat itu, bertahun-tahun yang lalu, banyak orang percaya bahwa di awal masa terdapat beberapa orang yang membuat para dewa marah, sehingga orang tersebut terbuang dari kehidupan manusia. Seiring waktu berlalu, orang terbuang ini tumbuh menjadi makhluk jahat dan cacat yang selalu melawan umat manusia, karena mereka merasa iri kepada umat manusia yang hidup dianugerahi dari dewa. Di rawa-rawa dekat aula besar tersembunyi dua makhluk mengerikan, yang bernama Grendel dan juga ibunya. Grendel dan ibunya adalah semacam makhluk humanoid yang telah ada sejak masa yang sangat lampau. Penjelasan mengenai Grendel dan ibunya beragam, dan tidak pernah benar-benar pasti mereka itu makhluk apa. Grendel disebut sebagai iblis, setan, raksasa, makhluk laut, atau hanya monster. Seringkali sejarawan dan seniman modern menggambarkan Grendel sebagai goblin raksasa, troll, atau ogre, dengan lengan panjang yang kuat. Grendel dan ibunya tinggal di gua bawah air di danau atau rawa, di dekat istana yang dibuat oleh Raja Hrothgar. Grendel biasanya keluar dari sarangnya pada malam hari, dan membunuh mangsanya ketika mereka sedang terlelap. Grendel senang membunuh dan memakan daging manusia dan meminum darah mereka. Grendel terus membunuh serta memangsa rakyat Hrothgar selama 12 tahun. Meskipun Hrothgar berusaha melawan monster itu, senjatanya tidak mempan untuk membunuh sang monster. Suatu ilmu hitam membuat monster itu kebal terhadap senjata. 12 tahun berlalu. Grendel tetap dalam aksinya tiap malam yang gelap, terselubung tak diketahui wujudnya. Entah sudah berapa korban mengisi perutnya. Jauh dari kerajaan Denmark, hiduplah seorang pria yang paling kuat di segala penjuru. Ialah Beowulf, anak lelaki dari Raja Higlak dari negeri Sweden. Rakyatnya disebut The Geats. Ayah Beowulf yang dulu pernah diselamatkan Hrothgar, sekarang giliran Beowulf yang akan menyelamatkan kerajaan Hrothgar. Bersama 16 pengikutnya, Beowulf mengarungi samudra menuju Denmark untuk tujuan mulia, menyelamatkan kerajaan Hrothgar yang telah 12 tahun dalam gelap yang mencekam. Sesampainya di pesisir pantai Denmark, muncullah seseorang penjaga pantai menanyakan kedatangan Beowulf dan pengikutnya. Awalnya ia curiga kedatangan Beowulf, tapi akhirnya ia mengagumi Beowulf yang gagah berani datang dari jauh hanya menaklukkan Grendel. Beowulf pun diizinkan untuk menemui sang raja yang masih dalam ikatan saudara dengan Beowulf. Beowulf dan pengikutnya pun mulai menyusun rencana menaklukkan Grendel. Beowulf mengajukan syarat kepada Hrothgar. Ia ingin hanya Beowulf dan pengikutnya saja yang melawan Grendel, tanpa bantuan pasukan Hrothgar ataupun senjata dari kerajaan. Beowulf sangatlah bijak. Ia melawan Grendel tanpa senjata pelindung satupun karena ia tahu Grendel tak bersenjata. Ia pun akan melawan dengan tangan kosong juga. Seperti malam sebelumnya, Grendel datang di tengah malam yang mencekam. Beowulf dan 16 pengikutnya berpura-pura tidur rapi berjajar menunggu kedatangan Grendel. Satu pengikut Beowulf telah terlahap mengenaskan dalam mulut Grendel. Tentu Grendel tak curiga sedikit pun karena malam ini hanya seperti malam sebelumnya, tanpa perlawanan. Sekarang baris kedua dari deretan pengikut Beowulf yang berakting tidur adalah Beowulf sendiri. Ketika Grendel menggenggam tangan Beowulf dan bersiap melahapnya, tiba-tiba tangan Beowulf berbalik menggenggam tangan Grendel dengan kuat dan membantingnya ke segala arah dengan kuat. Grendel berusaha melepaskan genggamannya. Tangan Grendel yang lain menggenggam tangan Beowulf yang lain juga. Kini ia tak bisa apa-apa lagi. Kedua tangannya tergenggam erat dengan tangan Beowulf. Semakin ia meronta melawan Beowulf, lengannya semakin robek melebar,
sehingga akhirnya kedua lengannya putus. Grendel pun merintih, lari meninggalkan tempat itu dengan segera. Ia menemui ibunya yang tinggal di dalam danau mendidih berdarah jauh dari kerajaan, dan tak ada satupun manusia yang berani mendekati. Akhirnya, kisah selama 12 tahun dalam genggaman Grendel pun berakhir. Tapi bukan berarti kegelapan di tangan lain berakhir. Ibu Grendel kaget bukan main ketika Grendel, anak lelaki satu-satunya, pulang ke pangkuannya tanpa kedua lengannya. Ibu Grendel pun murka. Di aula kerajaan, Hrothgar, Beowulf, Danes, dan The Geats merayakan kemenangannya. Dua lengan Grendel direbus dalam sebuah bejana. Dalam sukacita itu, Ibu Grendel datang menemui teman terdekat Hrothgar, Acer, dan membunuhnya dengan kejam. Bukan hanya itu, ia mengambil kembali dua lengan anak lelakinya di malam itu. Pagi menjelang, kerajaan Hrothgar pun mulai panik. Teman terdekat Hrothgar tewas. Dua lengan Grendel pun hilang entah kemana. Sekarang Beowulf pun mulai menyusun rencana untuk melawan Ibu Grendel. Kali ini tujuannya bukan seperti kemuliaannya dulu, hendak menyelamatkan kerajaan Hrothgar. Tapi ia hanya ingin lebih terkenal sebagai pahlawan yang tak terkalahkan. Beowulf pun meminta syarat kepada sang raja Hrothgar. Kalau nanti ia tak terselamatkan, ia tak tahu kalau badannya bisa ditemukan atau tidak. Yang jelas, ia meminta pengikutnya dikirim kembali ke Sweden, negara aslinya. Beowulf pun pergi dengan pengikutnya ke danau darah mendidih di mana Ibu Grendel tinggal, berbekal baju besi ajaib dan pedang bernama Hrunting yang dipercaya bisa menaklukkan segala monster. Beowulf pun berenang dalam danau itu, sedangkan 15 pengikut setianya menunggu di tepi danau. Berjam-jam Beowulf berada di danau itu. Andai kata ia bukan seorang pahlawan, seorang manusia biasa tak akan bisa berenang lama-lama dalam danau itu, karena danau itu tercipta dengan darah yang mendidih. Akhirnya Ibu Grendel menggenggamnya dan membawanya ke aula. Sedangkan monster lain mencium bau manusia dan berebut menerkam Beowulf. Tapi Ibu Grendel tak membiarkannya, karena dia ingin Beowulf hidup-hidup dan melawannya satu lawan satu seperti Beowulf lakukan dengan Grendel. Ibu Grendel dan Beowulf sampai di aula di atas danau yang merupakan rumah Ibu Grendel. Ini keuntungan bagi Beowulf, karena di daratan ia lebih kuat dibanding di dalam air, apalagi danau itu. Tapi ia bisa bertahan karena baju besi yang ia gunakan. Pertarungan sengit itu pun dimulai. Dengan ganas dan murka, Ibu Grendel mencakar Beowulf tanpa segan. Pedang ranting yang ia gunakan pun sia-sia, tak bisa melukai Ibu Grendel sedikit pun. Beowulf hanya bertahan dengan baju besinya. Ia kehabisan tenaga. Detik terakhir Beowulf melihat pedang yang tergantung di dinding aula. Pedang itu disebut Mere. Ia mengambil pedang itu, dan beruntung pedang itu berhasil melukai Ibu Grendel. Beowulf pun menang dan kembali ke pengikutnya. Tidak dengan tangan kosong, ia membawa kepala Grendel dan Ibu Grendel di kedua tangannya. Orang-orang Danes telah berpikiran tak mungkin Beowulf kembali. Mereka pun meninggalkan pengikut Beowulf yang setia menunggu. Setelah 9 jam menunggu, kemunculan Beowulf dengan dua kepala dalam genggamannya. The Geats, yaitu pengikut Beowulf, sangat gembira menyambut kedatangan pemimpinnya. Mereka kembali ke Heorot. Kerajaan dan para kesatria kaget. Mereka kira Beowulf telah mengakhiri hidupnya dalam danau itu. Bertahun-tahun berlalu. Beowulf yang sekarang menjadi raja dari The Geats telah beranjak tua. Terdengar kabar ada sebuah bukit yang dijaga oleh seekor naga. Di dalamnya terdapat harta karun yang tentu bisa membuat kerajaan Beowulf semakin makmur. Beowulf pun begitu menginginkannya. Walau ia sudah tua, ia masih memiliki semangat dan kekuatan yang hampir sama dengan beberapa tahun lalu, ketika ia berhasil menaklukkan dua monster dengan tangannya. Ia bersama pengikut setianya pergi ke bukit baru yang tinggi dan tajam itu untuk mendapatkan harta karun. Dengan baju besinya dulu, helmet, dan pedang yang ia miliki, ia siap melawan sang naga. Sang naga memiliki kekuatan yang besar dengan nafas yang panas, yang mampu membakar ruangan di sekitarnya. Pedang Beowulf sekali lagi tak berfungsi. Pedangnya meleleh seperti tetesan air mengalir dari ujung pedang. Helmetnya tak bisa melindungi lagi. Beowulf berusaha melawan, tapi apa daya, Beowulf kini di ujung hidupnya.
Pengikutnya yang setia dari pertarungan awal hingga akhir kini hanya bisa diam dan menonton rajanya tersakiti. Satu dari pengikutnya bernama Wiglaf, yang sekaligus keponakan. Tak bisa hanya berdiam diri, ia menyadari mereka hanya berdiam dan melihat rajanya tak akan mampu menyelamatkan sang raja. Ia harus bertindak. Akhirnya, ia berlari menuju sang naga dan melangkah menekan kakinya di atas naga yang membuat naga tak berdaya. Naga pun mati di tangan Wiglaf. Beowulf yang siap menghembuskan nafas terakhir berpesan kepada keponakannya itu untuk membawa harta karun untuk dirinya sebelum ia mati. Wiglaf pun mengambil beberapa harta karun untuknya. Pada detik terakhir, Beowulf berpesan kepada Wiglaf untuk mendirikan tower di tempat itu untuk para pengembara mengetahui arah mereka berpergian di darat ataupun laut, dan memintanya menguburkan jasad Beowulf di tempat itu dan dinamakan Tower Beowulf. Satu lagi permintaan yang berat untuk Wiglaf. Ia meminta Wiglaf menjadi pemimpin di kerajaannya, memimpin The Geats. Dan Beowulf memberikan kalungnya sebagai persembahan bahwa Wiglaf telah berhasil menaklukkan naga yang Beowulf hendak taklukkan, sekaligus meresmikan Wiglaf menjadi pemimpin yang baru. Kini Beowulf hanyalah sebuah nama bagi pahlawan yang gagah berani. Ada amanat yang bisa kita ambil. Ketika Beowulf melawan Grendel, ia memiliki tujuan yang mulia untuk menyelamatkan kerajaan Hrothgar, sehingga ia menang dengan mudahnya, hanya dengan tangan kosong. Ketika ia melawan Ibu Grendel, ia hanya ingin bertambah terkenal. Maka, pedang yang ia gunakan pun tak akan mempan melukai kulit Ibu Grendel. Tangan kosong pun tak berarti, hingga ia menyambar pedang yang tergantung di dinding aula Ibu Grendel sendiri. Dan terakhir, Beowulf hanya menginginkan harta karun yang dijaga oleh naga. Ia gugur dalam pertarungan itu, karena tujuannya hanya menuruti nafsunya mendapatkan harta tersebut. Kesimpulannya, jika seseorang bertujuan mulia, maka akan selalu ada jalan kemudahan bagi dirinya. Tapi, jika seseorang hanya menuruti nafsunya mendapatkan harta atau material, maka rintangan akan menghadang, termasuk kematian yang terjadi pada diri Beowulf. Terima kasih telah mendengar bacotan saya. See you again in the next video. Ciao.